Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke Math is Beautiful Channel bersama Wawan Kurniawan. Saat ini kita akan bahas tentang materi kelas 12 semester ganjil tahun pelajaran 2019-2020. Sebelum kita mulai belajar, mari sama-sama kita awali belajar dengan membaca surat Al-Fatihah, sholawat dan istighfar. Al-Fatihah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullah. Alhamdulillah, ketika kita awali belajar dengan membaca surat Al-Fatihah, salawat dan istighfar, mudah-mudahan proses belajar kita menjadi lebih baik dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini, pertemuan pertama kita akan bahas tentang makna titik, garis, dan bidang. Pertemuan pertama kali ini kompetensi dasar. Ya, ini kompetensi dasar KD 3.1 mendeskripsikan jarak dalam ruang antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kompetensi dasar keterampilannya KD 4.1 itu menentukan jarak dalam ruang, yaitu berupa antar titik, titik ke garis, dan titik ke bidang. Kemudian IPK-nya, indikator pencapaian kompetensinya pada pertemuan pertama, yaitu memahami makna titik, garis, dan bidang. Adapun karena ini merupakan pertemuan pertama di KD 3.1 dan 4.1, maka harus disampaikan kriteria ketuntasan belajar untuk KD 3.1 dan 4.1. Yakni nilai sikap harus lebih dari sama dengan B, kemudian nilai pengetahuan lebih dari sama dengan 75, dan nilai keterampilan lebih dari sama dengan 75. Kemudian tujuan pembelajaran yang hendak dicapai. Secara umum, tujuan pembelajaran dari pembelajaran tentang dimensi 3 adalah setelah mengikuti serangkaian pembelajaran, peserta didik mampu mendeskripsikan dan menentukan jarak dalam ruang yang meliputi jarak antar titik, jarak titik ke garis, dan jarak titik ke bidang. Itu merupakan tujuan secara umum. Namun tujuan secara khusus untuk setiap pertemuan, yakni karena ini pertemuan pertama, maka tujuan secara khususnya adalah setelah melakukan diskusi dengan pembelajaran penemuan, nanti peserta didik mampu untuk mendefinisikan makna dari titik, garis, dan bidang dengan baik dan tepat. Kemudian setelah melakukan diskusi dengan pembelajaran penemuan, peserta didik mampu untuk menjelaskan kriteria tentang titik, garis, dan bidang secara baik dan santun. Karena pembelajaran kita kali ini akan menggunakan model pembelajaran penemuan. Saya langsung lanjutkan kepada submateri, penjelasan materinya saja. Materi yang bahas pertama adalah tentang titik. Kalau kita umpamakan itu adalah sebuah kecil, kemudian itu wilayahnya diperluas lagi jadi sebuah garis, kemudian diperluas lagi dengan sebuah bidang. Artinya kalau ini merupakan sebuah subset, maka titik merupakan himpunan bagian dari garis, dan titik garis merupakan himpunan bagian dari bidang. Agar lebih jelasnya, mari kita bahas tentang item satu persatu tentang titik, garis, dan bidang. Titik. Apa sih yang dimaksud dengan titik? Titik itu digambarkan dengan sebuah noktah kecil dan diberi nama dengan satu huruf kapital. Misalkan huruf O, huruf N, atau huruf E. Misalkan kita lihat di sini ada sebuah noktah, satu kita kasih dengan huruf O, kemudian berikutnya ada noktah yang lain, kita berikan dengan huruf N, huruf kapital ya. Kemudian noktah yang lain kita berikan huruf E. Seperti itu. Itu adalah penggambaran dasar tentang sebuah titik. Kemudian garis. Apa sih makna dari sebuah garis? Jika beberapa titik dihubungkan, maka akan diperoleh garis.
Garis yang dimaksud adalah garis lurus dan diberi nama dengan satu huruf kecil. Misalkan W kecil atau K kecil. Kalau tadi titik menggunakan huruf kapital, kalau garis menggunakan huruf kecil. Pada suatu garis itu minimal terdapat 2 buah titik. Kita ilustrasikan seperti ini. Karena sama seperti tadi, kita punya satu titik O, kemudian titik kemudian titik E. Karena syaratnya itu adalah titik-titiknya dihubungkan, maka yang pertama kita hubungkan titik N dengan titik O. Maka dia menjadi sebuah garis. Kita namakan garis K. Kemudian kalau N dan E kita hubungkan, maka membentuk sebuah garis, kita beri nama dengan W. Kita lanjutkan. Garis dapat dibuat dari kumpulan titik-titik yang jumlahnya tak hingga. Kalau tadi kan hanya 2 ya. Nah, itu artinya garis akan memanjang terus pada kedua arah, sehingga diberi arah panah pada kedua ujungnya, yang dikenal dengan sinar garis. Kita ilustrasikan seperti ini. Dia ada sebuah titik, kemudian muncul beriritan, di titik yang lain. Nah, titik ini jumlahnya tak berhingga. Nah, ketika dia dijadikan satu, gitu, maka dia bisa menjadi sebuah garis, dikenal sebagai sinar garis. Di sini makanya ada arah panah ya, panah yang di atas dan panah yang di bawah. Kita lanjutkan. Kemudian, dikarenakan garis memiliki panjang yang tak hingga, karena tadi diberikan arah panah, maka biasanya yang dapat dilukiskan adalah sebuah segmen garis yang diberi nama dengan 2 huruf kapital. Namun demikian, untuk kepraktisan penyebutan segmen garis, selanjutnya hanya cukup disebut garis saja. Sehingga, jika disebut garis WK misalnya, maka maksudnya adalah segmen garis WK. Kalau kita ilustrasikan, ada titik W dan titik K, maka ketika kita hubungkan, maka menjadi ruas garis WK, atau kita cukup menyebutnya sebagai garis WK saja. Kemudian, kita masuk ke ranah berikutnya, yaitu bidang. Pada dasarnya, terdapat 2 jenis bidang dalam geometri, yakni bidang datar dan bidang lengkung. Namun demikian, yang dimaksud dengan bidang pada materi jarak dalam ruang, yakni bidang datar. Seperti halnya garis, suatu bidang dapat diperluas sampai tak terbatas. Biasanya, yang digambarkan adalah wakil dari bidang. Wakil dari bidang dapat berupa persegi panjang atau berupa jajar genjang. Buat seperti gambar berikut, ini merupakan gambar sebuah persegi panjang salah satu bidangnya. Maka ini bisa diperluas ke atas, diperluas ke samping, kiri dan kanan, kemudian bisa diperluas juga ke bawah, hingga tak terbatas. Maka yang kita gambarkan hanya bagian dari bidangnya saja, disebut sebagai wakil dari bidang. Kemudian, suatu bidang biasanya diberi nama dengan satu huruf kecil dari abjad Yunani seperti alfa, beta, gamma, delta, nano. Suatu bidang dapat juga diberi nama dengan huruf kapital sesuai dengan nama titik sudutnya. Kita misalkan seperti ini, jadi kita buat nama bidang ini adalah bidang alfa, kita taruh sebelah sini, atau bidang beta, gamma, delta, dan seterusnya dengan menggunakan huruf Yunani. Tapi ketika kita sulit untuk menyebutkan huruf Yunani, maka bisa dengan menggunakan, cukup dengan huruf-huruf kapital yang ada di titik-titik sudutnya. Maka bidang yang ini kita beri nama sebagai bidang A, B, C, D sesuai dengan titik-titik sudutnya. Ini yang penting kita tambahkan bagian literasi. Mari kita biasakan diri kita untuk gemar membaca, karena membaca membuat kita berwawasan, membaca membuat kita mampu komunikasi, dan membaca membuat kita membuka dunia.
Terkait dengan makna titik, garis, dan bidang, dalam buku The Element ada yang disebut dengan istilah primitif. Istilah primitif ditujukan untuk konsep sederhana yang mudah dipahami namun sulit dibuatkan batasannya. Oleh para ahli geometri modern, konsep-konsep tersebut dikelompokkan ke dalam istilah yang tidak dapat didefinisikan atau undefined. Apabila unsur primitif dipaksakan untuk dibuat definisinya, maka akan terjadi blunder atau definisi yang melingkar, seperti definisi untuk titik. Misalnya begini, titik adalah sesuatu yang menempati seperti ruang atau tempat. Kemudian kita harus mendefinisikan lagi sesuatu yang menempati ruang atau tempat itu apa. Misalnya noktah pada bidang. Kemudian kita harus membuat definisi noktah dan seterusnya. Sehingga di dalam definisi terdapat definisi begitu seterusnya. Oleh karena itu, semua konsep yang memiliki sikap demikian termasuk pada kategori unsur primitif atau unsur yang tidak terdefinisi. Dengan demikian, makna titik, garis, dan bidang pada dasarnya mudah untuk dipahami, namun memang sulit untuk dibuatkan batasannya. Sumbernya berasal dari Geometri Pengukuran dan Statistika tahun 2014, dalam buku Martin Cunningham 2018. Sehingga diharapkan setelah penjelasan yang diberikan, para siswa atau para peserta didik mampu untuk bisa memahami tentang titik itu seperti apa, garis seperti apa, dan bidang seperti apa. Selanjutnya, materi titik, bidang, dan garis itu disadur dari daftar pustaka. Yang pertama berupa buku teks, yaitu penerbit dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia untuk buku kelas 12 matematika wajib, kemudian buku pendamping yaitu buku PKS matematika wajib kelas 12 penerbit Gematama, kemudian buku Facil matematika untuk SMK kelas 12 penerbit Grafindo, kemudian e-book yang dipergunakan yaitu sama dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Link internet yang bisa kalian akses yaitu bisa dari www.devantri.com, kemudian dari eprints.uny.ac.id dan seterusnya, kemudian dan file upi.edu dan seterusnya. Link-link ini bisa dimanfaatkan untuk penambahan pustaka. Untuk penugasan individu bisa kalian kerjakan dan dikumpulkan pada saat pertemuan selanjutnya. Yaitu, gambarkanlah sebuah balok dengan panjang 8 cm, lebar 6 cm, dan tinggi 5 cm. Berilah nama balok dengan A, B, C, D, E, F, G, H. Hubungkanlah titik A dan titik G. Selidikilah kedudukan antara titik C dengan garis AG bagaimana, titik C dengan garis CD bagaimana, garis CG dengan garis AG bagaimana, garis AG dengan garis BF bagaimana, garis AG dengan bidang BCD bagaimana, garis AG dengan bidang CDHG bagaimana, bidang ABCD dengan bidang EFGH bagaimana, dan terakhir bidang ABCD dengan bidang BCGF bagaimana. Karena kalian semua sudah memahami tentang makna titik, garis, dan bidang. Kerjakan dengan kertas print file LKPD underscore 3.1 dan 4.1 underscore 02. Kumpulkan pada saat pertemuan selanjutnya. Alhamdulillah for everything that happens to me, happy or sad. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan setelah penjelasan ini, semua telah mengerti tentang makna tentang titik, garis, dan bidang. Salam, math is beautiful. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.